kita kembali bertemu dalam penjelasan yang akan Pu tanggapi, yaitu menanggapi dari pertanyaan-pertanyaan para netizen yang ada. Dan pertanyaan ini cukup banyak sekali masuk, baik itu di TikTok-nya Empu maupun di konten YouTube Empu ini. Sebenarnya pertanyaannya seperti ini, banyak saudara kita yang mengatakan abaikan saja Empu. Gitu. Tapi kalau ini diabaikan juga nggak bisa. Demi menyampaikan sebuah kebenaran, sebuah kebaikan, bukan hanya untuk kalangan saudara kita yang berada di Kalimantan sendiri, baik itu dari suku apapun, itu baik itu Dayak maupun yang lainnya, serta saudara kita yang ada di luar sana, terutama saudara kita yang berada di luar Kalimantan, yang rata-rata, mohon maaf sekali, kebanyakan tidak mengerti tentang budaya tradisi Dayak yang memang harus seperti Empu paling enggak dan saudara kita yang lainnya memberikan sebuah edukasi, tentunya edukasi yang positif buat saudara kita yang di sana, seperti saudara kita di Jawa, seperti itu, karena semua itu adalah saudara kita dan mereka juga berhak tahu tentang seni ataupun budaya orang Dayak, walaupun sedikit. Tidak ada salahnya berbagi sebuah ilmu pengetahuan. Yang penting kita tidak menjelekkan, tidak menyudutkan orang lain. Kita berkata baik, kita menyampaikan sesuatu hal ataupun sanggahan, ketika itu benar, nggak ada salahnya. Itu. Jadi ini akan Empu tanggapi, oke? Nah, jadi ada saudara kita yang bertanya, yaitu salah satunya yang paling terbanyak ini, baik itu di kalangan orang-orang Kalimantan sendiri atau di luar Kalimantan. Pertanyaannya yaitu, Empu, kenapa orang Dayak tidak satu komando gitu, tidak satu pimpinan, tidak satu panglima? Kan sebaiknya orang Dayak itu harus satu komando, satu panglima. Jadi ini langsung Empu jawab. Orang Dayak sudah dijelaskan di konten sebelumnya, banyak suku, ratusan, masing-masing di dalam tradisi budaya mereka. Saudara yang ada, saudara kami Dayak yang lain yang ada, mempunyai panglima ataupun panglimanya masing-masing, katakanlah seperti itu. Nah, di dalam hal seperti ini, tentunya karena Dayak ini banyak, Dayak ini berbeda, maka kita atau kami sesama orang Dayak saling menghormati, saling menghargai saudara kita yang lain. Nah, itu. Kalau zaman dulu Dayak sesama Dayak, karena dia banyak panglima, banyak segala macamnya, maka Dayak sama Dayak kan berperang. Setelah perjanjian yang ada, salah satunya yang cukup dikenal yaitu Tumbang Anoy, Dayak bersatu, tidak melakukan hal yang semacam itu lagi. Seperti itu. Apakah panglima yang ada ini nggak ada atau musnah? Ya, tetap ada. Karena berbicara masalah ilmu itu dimiliki oleh orang masing-masing, tergantung dia menempatkan untuk sebuah kebaikan atau apapun yang dia lakukan, itu tergantung diri pribadi. Seperti itu. Nah, kenapa orang Dayak tidak satu komando? Kalau kita berbicara untuk satu komando, ya memang nggak bisa. Ya. Tetapi tanpa dikomando, orang Dayak sudah mengerti hukum, banyak yang sekolah, segala macam, seperti masyarakat atau saudaraku yang ada di luar sana. Tidak perlu komando-komandoan seperti itu. Mungkin bisa dipahami untuk masalah ini. Gitu. Berbeda, nah ini berbeda, jangan salah lagi, nanti salah lagi, jadi kurang baik pengertian. Berbeda
Saya tidak menyebutkan sesuatu hal yang sensitif, mohon maaf nanti salah. Berbeda ketika salah satu atau ada orang-orang Dayak yang punya pengaruh, entah dia dari keturunan mana kita nggak tahu, maksudnya entah dia dari keturunan dari orang tuanya dulu seperti apa, atau dia keturunan panglima dulunya, keturunan panglima atau keturunan raja dan lain-lain sumpamanya, karena itu kan hanya mereka yang tahu karena Dayak banyak, mendirikan sumpamanya katakanlah sebuah perkumpulan atau ormas, kita katakan seperti itu. Maka dimanapun orang Dayak yang ikut bergabung ke perkumpulan tersebut, ke ormas tersebut, maka sosok satu inilah sebagai pemimpinnya, katakanlah itu, atau sebagai ketua umumnya, atau sebagai panglimanya, karena didasari bahwa dia keturunan dari ini. Panglima dalam konteks karena banyak pasukan, panglima ada di dalam Dayak juga menyebutkan karena dia memang orang yang mempunyai kelebihan. Seperti itu. Nah, kita ambil contoh kecil, mohon maaf jika seumpamanya ini salah, mohon maaf buat semua saudaraku. Ini demi menyampaikan sesuatu hal yang tujuannya baik. Kita ambil contoh yang pada saat ini yang lagi rame, seperti sebuah perkumpulan besar dari saudara kita, yaitu perkumpulan TBBR Tariu Borneo Bangkule Rajak, di mana di situ ada sosok seseorang yang cukup dikenal oleh kalangan luas, yaitu Panglima Jilah di situ. Nah, jadi Panglima Jilah ini beliau berasal dari Kalimantan Barat, kalau nggak salah, mohon diluruskan dari Ketapang katanya, dan begitu juga dengan saudara kita yang Panglima Pak Jaji dari sama-sama berasal dari Kalimantan Barat. Itu. Kalau Empu berada di Kalimantan Timur. Nah, beda daerah kita, beda. Dan TBBR ini cukup berkembang dengan pesat, ya, dengan kepemimpinan yang bagus, segala macam, banyak disenangi oleh saudara-saudara kita Dayak yang lain yang kepingin ikut bergabung, kemudian mendirikan cabang-cabang perkumpulan yang ada ini, seperti di daerah Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, terus Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, bahkan di kabupaten-kabupaten yang ada, termasuk di tempatnya Empu. Nah, mungkin bisa dipahami buat saudaraku. Nah, ini Dayak yang ikut, karena provinsinya ini kan yang Empu sebutkan, mungkin kalau tak salah di Malaysia mungkin ada juga, kalau tak salah, seperti itu. Nah, yang ikut perkumpulan ini Dayaknya kan bermacam-macam nih. Ya, di situ ya kita katakanlah ada yang satu suku dengan Empu, Dayak Benua, ada Dayak Tunjung, ada segala lain-lain, banyak segala, ya banyaklah sukunya di situ. Nah, ini mereka yang ikut di dalam perkumpulan ini sesuai daripada dari TBBR ini telah disampaikan, mereka ini satu komando. Nah, seperti itu, satu komando, yaitu Panglima Jilah tadi, dan mereka mempunyai sesuatu hal yang memang satu, maksudnya satu perintah, satu komando. Dan TBBR ini memang banyak, ya, pasukannya banyak di seluruh Kalimantan ini ada. Nah, seperti itu, mungkin bisa paham saudaraku. Nah, yang mana-mana orang-orang yang ikut Tariu Borneo Bangkule Rajak ini, maka semua saudaraku yang ada ini, suku Dayak apapun, akan satu komando di bawah naungan daripada Panglima Jilah tadi. Nah, seperti itu saudaraku.
Terus selain TBBR ini, adakah ormas lainnya atau perkumpulan lainnya? Katakan seperti itu. Kalau ormas kan bahasa lama, tapi sekarang ini kan perkumpulan, tidak disebut ormas lagi. Jadi izin-izin yang ada sampai Menkumham itu perkumpulan. Ya. Nah, perkumpulan-perkumpulan yang ada selain TBBR ini, seperti di Kaltim sendiri, Kaltim Kaltara, ini ada namanya Laskar LPDKT, Laskar Pemuda Adat Dayak Kalimantan Timur, ada Gepak, terus ada Laskar mohon maaf, Remaung Kutai kalau tersalah, apa nama itu lupa empu namanya, yang di bagian Tegarong, mungkin saudaraku bisa meluruskan nanti. Nah, ini perkumpulan-perkumpulan yang ada. Banyak lagi perkumpulan yang ada seperti itu. Jadi semua perkumpulan yang ada ini itu tujuannya bagus, seperti itu. Nggak ada perkumpulan yang ada ini seumpamanya tujuannya jelek. Oke, seperti itu. Kita lanjut. Tadi ada gangguan sedikit. Nggak ada perkumpulan ini yang tujuannya jelek, semua tujuannya untuk menyatukan orang Dayak, untuk mengangkat seni budaya kita Dayak, seni budaya kita orang Kalimantan, seperti itu. Nah, seperti empu tidak masuk di dalam perkumpulan yang ada ini. Empu tidak masuk di dalamnya, empu tidak ikut di dalamnya. Apakah empu ini tidak mendukung? Ya, empu mendukung, empu juga menghormati mereka karena mereka saudara empu. Itu tujuannya juga sama, mengangkat budaya. Saya empu juga mengangkat budaya. Bahkan kalau berbicara tentang empu sebelum lahirnya ormas sudah duluan. Sebelum lahirnya perkumpulan, sudah duluan empu mengangkat budaya berkarya. Seperti itu. Jadi empu tetap mendukung, semuanya baik. Tidak ada empu menjelekkan siapapun. Seperti kisruh pada saat ini, antara Pak Jaji dan Jilah. Sebenarnya antara mereka berdua ini tidak terlalu tetapi di sosmed ini yang membuat sesuatu hal yang besar. Itu seolah-olah Kalimantan tidak aman, seolah-olah Kalimantan tidak kondusif dengan permasalahan ini. Kita Kalimantan tetap aman, tetap kondusif, nggak ada apa-apa, seperti itu. Nah, ini untuk meluruskan kenapa berapa kali empu mengatakan bahwa empu tidak dipimpin oleh panglima manapun. Dan empu tidak tunduk oleh panglima manapun, karena empu bukan bagian daripada perkumpulan yang ada itu. Itu mungkin bisa paham maksud empu. Nah, bagaimana dengan sosok yang seperti kemarin Panglima Jilah ketika hadir di Jakarta menyampaikan pernyataannya terhadap dukungannya untuk IKN yang ada ini. Tiba-tiba langsung pleng, viral, rame, seperti itu. Jadi empu berbicara ini tetap tidak menyerang sosok siapapun. Wah, empu jangan membicarakan beliau segala macam. Ya memang kalau orang viral itu wajib dan banyak dibicarakan orang, nggak apa-apa. Dari pembicaraan yang jelek sampai pembicaraan bagus. Apalagi kayak empu ini kan menyampaikan pembicaraan yang bagus, tidak menyudutkan, tidak memojokkan. Kan nggak salah kan? Itu buat saudara kita. Nah, ini mendapat kecaman dari netizen yang ada. Seperti itu. Empu ditanya, bagaimana pandangan empu tentang permasalahan ini? Nah, ya kan, itu banyak sekali. Jadi, untuk permasalahan ini sebenarnya, empu tidak berbicara masalah kecaman. Kalau berbicara masalah kecaman, sulit. Empu yang namanya dunia maya ini sulit ya diatasi. Karena inilah yang namanya orang berpendapat, pikiran orang, semua itu sulit, tak bisa disatukan. Tidak bisa.
Ya, tetapi bagaimana kita bisa menyampaikan sesuatu hal seperti empu, hal yang baik di dunia maya ini, tentunya lewat YouTube seperti itu. Beliau menyampaikan dukungan beliau di sana untuk IKN. Beliau dianggap bersalah. Itu. Tapi kita berpikir bersama-sama. Mari kita berpikir bersama-sama secara adil. Empu tidak berpihak. Secara adil. Apakah waktu IKN ini dari masa awal mau masuknya IKN ini, persiapan pembukaan lahan segala macam, apakah Panglima Jila ada andil di situ sebagai pimpinan yang menentukan sikap adanya IKN Nusantara ini, ibu kota Nusantara? Nggak ada. Gitu. Panglima Jila hadir menyampaikan sikap pembangunan IKN itu sudah berjalan. Sudah berjalan. Nggak percaya, silakan buka jejak digital tentang masalah persetujuan segala macam perjanjian ataupun undangan-undangan yang ada menyetujui IKN segala macam. Nggak ada Panglima Jila di situ. Jadi buat saudaraku, mohon maaf, kita tidak boleh juga terlalu menyalahkan Panglima Jila yang seperti itu. Mari kita berpikir bijak. Ya. Beliau menyampaikan sesuatu hal yang sebenarnya baik, tujuannya seperti itu. Nah, sekarang kita balik berpikir lagi. Kalau seandainya Panglima Jila tidak setuju dengan pembangunan IKN, apakah IKN itu akan dibatalkan? Ini dalam tanda tanya. Sedangkan proyek pembangunan yang ada sudah berjalan dan itu program pemerintah, bukan programnya Panglima Jila. Apakah itu dibatalkan? Tetap enggak. Tuh. Jadi tetap kita harus berpikir bijak. Jangan beliau dianggap menjadi tumpuan kesalahan yang ada, tumpuan kerusakan yang ada, semuanya dari tambang segala dan lain-lain sampai perusakan cikal bakal awal peletakan batu pertama pembangunan IKN, Jila semua yang salah. Tidak seperti itu. Ini mungkin di dalamnya ada sesuatu hal yang sifatnya di dunia pemerintahan ini, ada politik di dalamnya di situ, sehingga beliau menjadi salah di mata saudara kita yang lain. Apalagi saudaraku di luar sana kan nggak tahu. Yang tahu hanya kami orang di Kalimantan. Yang tahu persis kami di Kalimantan Timur karena lebih dekat. Itu. Siapakah yang berkompeten, yang berhak, yang menerima terhadap IKN ini? Tentunya Empu tidak usah sebutkan awal mulanya. Nggak ada Jila di sana. Jadi beliau walaupun hadir kemarin, tidak bisa beliau terlalu disalahkan 100%. Kita harus bijak berpikir seperti itu. Apalagi Panglima Jila bukanlah orang sembarangan. Itu. Pasukan beliau, anggota beliau di sana banyak, ribuan pasukannya beliau. Dan pasukan beliau itu dari yang anak muda sampai orang tua, bahkan orang budaya juga ada di sana. Pelaku seni juga ada, ahli ritual, ahli spiritual dan lain-lain ada di sana. Bahkan para panglima juga ada yang ikut bersama beliau. Seperti itu. Jadi tolong saudaraku, untuk permasalahan ini himbauan Empu, hentikan. Ya. Untuk menghujat saudara kita. Biar bagaimanapun dia adalah saudara kita. Bagaimana dengan Pak Jaji, Panglima Pak Jaji yang menentang keras terhadap
pernyataan Panglima Jila. Empu sudah katakan, ya, itu sah-sah saja, ya, menurut konteks apa yang ada terjadi terhadap IKN, segala macam, terhadap kerusakan menurut kacamata yang beliau sampaikan. Dan itu juga sah. Panglima Pajaji juga nggak ada salah. Seperti itu. Itu juga benar seperti itu. Nah, Empu kami bingung, Empu ini mendukung Panglima Jila atau mendukung Panglima Pajaji? Saya tidak mendukung keduanya. Nggak boleh saya mendukung salah satunya, nggak boleh. Empu tidak boleh berpihak. Ya. Tapi perlu saudaraku ketahui bahwa Panglima Pajaji dan Panglima Jila berasal dari daerah yang sama, yaitu Kalimantan Barat. Jikalau ada perselisihan antar keduanya, tetap kita berharap yang terbaik, bagaimana bisa diselesaikan atau duduk bersama menjadi sesuatu hal yang tentunya baik. Itu kembali kepada saudara kita. Jikalau memang ada cara lain, mungkin tokoh kita yang di sana, seperti itu. Itu sekiranya. Seperti Empu. Bahkan Empu juga dari netizen yang ada, Empu membaca di konten YouTube maupun di TikTok, Empu juga disalahkan. Karena Empu dianggap bagian menerima daripada IKN. Loh, kok bisa seperti itu? Kapan ada tanda tangan Empu waktu itu, waktu peletakan IKN itu? Proses itu berjalan, para tokoh yang diundang ketika IKN akan masuk di bumi Borneo, Kalimantan ini, nggak ada muka Empu kok diundang. Kenapa? Karena Empu bukanlah orang penting. Empu bukanlah bagian daripada orang-orang yang dianggap punya pengaruh untuk IKN ini. Tapi ketika ada masalah, Empu juga terseret-seret. Ya, terus umpamanya Empu menolak nih. Empu lagi dianggap memihak Panglima Pajaji. Jadi posisi Empu ini mundur salah, maju salah. Itu. Ketika Empu bilang menolak, Empu akan dihujat habis-habisan. Ketika Empu bilang menerima, Empu akan dihujat habis-habisan. Jadi sebenarnya kami orang Dayak ini jadi korban. Ya. Jadi korban terhadap pembangunan IKN yang ada ini, berlindung kepada orang kami Dayak. Itu. Kenapa bisa begitu, Empu? Kan Dayak semua yang salah. Ya, seolah-olah yang punya andil, yang punya hak, yang bisa melakukan sesuatu, yang mempunyai kebijakan, yang mempunyai kapasitas, yang mempunyai kompeten, yang punya uang banyak, itu kami Dayak. Padahal kami ini banyak yang hidup di bawah garis kesusahan seperti Empu ini. Banyak. Ya, kita tidak berbicara masalah kejagoan, tidak berbicara masalah kepanglimaan. Tetapi kami juga banyak orang susah. Dan kami selalu menghormati yang namanya pimpinan negara ini, tertinggi seperti kepala negara, yaitu Bapak Presiden. Tuh, ketika beliau melakukan sesuatu yang dianggap baik berdasarkan struktur pemerintahannya yang ada, yang lain-lain meletakkan IKN, ya kalau itu memang dianggap bagus segala macam, ya terserah. Masalah perjanjian dengan Cina segala macam, itu kan urusan pemerintah. Terus ada yang bertanya masalah Rocky Gerung gimana? Ya tetap betul juga apa yang disampaikan dengan Pak Rocky Gerung. Itu berdasarkan pengamatan kacamata beliau, bahkan itu akan seperti ini, juga nggak ada salah. Itu. Seperti itu, semuanya bagus. Nah, ini yang Empu luruskan, yang Empu sampaikan, semuanya dengan tidak menjelekkan siapapun. Dan jangan juga, ya, saudaraku, menjelekkan Panglima Pajaji, karena dia juga adalah orang baik. Berbeda pandangan dan pendapat itu hal yang wajar. Ya. Panglima Jila juga terbaik, mempunyai pasukan, dan dia adalah panutan dari saudara-saudara Dayak yang ada, yang ikut beliau, dan luar biasa. Itu harus kita hormati. Panglima Pajaji gitu juga.
Dia orang yang gigih, yang artinya tetap mengharapkan bagaimana hutan Kalimantan menjadi paru-paru dunia. Kan seperti itu. Nah ini semuanya bagus. Ya. Bagaimana kemarin ada pertanyaan Empu sebagai juru tengah untuk menjembatani perselisihan ini. Empu tidak bisa menjadi orang tengah menjembatani perselisihan ini. Karena Empu juga tidak punya kewenangan. Ini biarlah semuanya berjalan dan akan baik-baik saja. Apalagi di saat ini masa-masa politik, masa-masa kampanye politik. Tidak ada yang namanya musuh ataupun lawan abadi. Nanti salah-salah dia musuh-musuhan, orang jadi korban. Bisa saja strukturnya ketika dia naik jadi presiden, musuhnya ataupun lawannya duduk juga ikut di sana. Tuh, maka tidak ada lawan atau musuh yang abadi. Nah, itu harus diingat. Nah, ada juga yang bertanya, Empu kok Panglima itu terjun di politik, kok Panglima itu bisa jadi polisi, jadi tentara segala macam. Saya sudah jelaskan, Panglima itu menyangkut ilmu kesaktian yang dimiliki oleh seseorang yang didapatkan dari bertapa segala macam-macam dan hal lainnya serta berguru atau berkaji. Dalam konteks itu selesai. Kalau Panglima mau jadi gubernur, Panglima mau bikin ormas, Panglima mau bikin perkumpulan, Panglima mau jadi polisi, mau jadi tentara, kalau boleh jadi gubernur, maaf, jadi wali kota, jadi gubernur, jadi menteri, jadi presiden. Adakah undang-undang yang melarang Panglima itu duduk jadi menteri? Nggak ada. Aturan Dayak manapun, buka aja kitab manapun nggak ada. Wah, tapi saya nggak senang Dayak seperti itu. Itu kembali ke jiwa masing-masing. Karena kalau masalah Panglima ini adalah pribadi seseorang. Untuk masalah ke depan, itu urusan masing-masing. Jalan hidup. Seseorang berhak menentukan jalan hidup. Seseorang boleh melakukan sesuatu karena dia adalah orang yang freedom, merdeka. Itu harus diingat. Wah, saya lebih senang Panglima itu Empu hidupnya di hutan, di gunung, Empu jauh daripada masalah seperti ini. Silakan, itu hak saudaraku, nggak ada masalah kok. Adakah Panglima yang hidupnya di hutan, yang jauh daripada modernisasi yang ada sekarang ini? Hampir-hampir nggak ada, hampir-hampir nggak ada, mungkin saja ada seperti itu. Jadi tetap para Panglima yang ada ini mengikuti kemajuan zaman. Panglima bisa berkaraoke, sudah Bu katakan, bisa nyanyi, Panglima bisa makan bistik, Panglima bisa bawa mobil, Panglima bisa pegang handphone. Emang salahnya di mana? Karena ini dunia sudah maju. Panglima zaman dulu dengan Panglima pada saat ini hadir atau di masa yang berbeda. Perlu dipahami. Mereka dalam masa yang berbeda, tetapi tetap tidak meninggalkan sukunya. Itu ketika terjadi masalah, Panglima juga memang harus pintar. Itu wajib, harus pintar, harus tahu. Terutama tentang seni, adat, dan budayanya itu wajib. Itu sudah yang dimiliki, itu sudah bajunya. Di luar itu, dunia pemerintahan dan lain-lain, itu juga harus. Seperti itu. Boleh. Itu. Wah, itu nanti Empu Panglima nanti mungkin mau mencalon jadi DPR, Empu. Emangnya salah kalau Panglima jadi DPR? Duduk di MPR. Emangnya salah kalau Panglima duduk di partai politik? Nggak salah, nggak salah. Loh, Panglima tidak boleh Empu ikut partai politik. Siapa bilang? Mana aturannya? Boleh bawa ke saya lihat aturannya. Panglima Dayak tidak boleh ikut di partai politik. Nggak ada. Tetapi itu kembali ke jiwa.
seseorang, kembali ke panglima itu sendiri. Karena panglima itu adalah dirinya sendiri, seperti Empu katakan, freedom tidak diatur oleh siapapun. Kalau begitu Empu saya tidak mengakui panglima yang seperti itu. Panglima ini tidak penting diakui, gak penting diakui ataupun tidak diakui, dia sudah panglima. Karena ilmu kesaktian yang dia dapat itu berasal dari bertapa di gunung-gunung, di bukit-bukit, bekaji, bukan diberikan oleh orang lain, bukan diberikan oleh Empu. Empu melarang panglima terjun di politik. Emang Empu ada memberikan jabatan? Emang kesaktian yang mereka punya Empu yang kasih? Bukan. Jadi mari tetap kita berpikir secara akal sehat. Iya. Makanya itu Empu tetap berdiri di garis tengah yang baik. Empu katakan baik, tidak menyerang sosok manapun. Mungkin lebih kurang itu saja yang Empu sampaikan buat semua saudaraku. Di mana saja mohon maaf. Harapan Empu konten ini adalah konten yang terbaik. Tidak menyerang dari perkumpulan ormas manapun. Karena semua perkumpulan ormas manapun tujuannya tetap sama, itu mengangkat dan harkat martabat kita orang Dayak, kita orang Kalimantan pada umumnya. Karena bukan hanya Dayak saja di Kalimantan, ada saudara kita yang lain seperti Banjar dan lain-lainnya. Itu mengangkat harkat dan martabat kita orang Kalimantan pada umumnya. Salam budaya.